kita akan belajar geomorfologi. Sebelumnya, coba kita lihat dulu materinya apa sih. Nah, sama seperti sama seperti UTS geomorfologi. Geomorfologi itu termasuk matkul yang stabil. Soalnya dari tahun zaman Nabi sampai sekarang tuh sama terus loh. Jadi nggak pernah beda. Soalnya itu terus. Paling cuma dibedain variasinya. Coba ya ini lihat materinya. Materinya dari dulu. Nah, kalau UAS itu adalah mengetahui bentuk lahan asal proses, ya kan? Nah, ini semuanya sama kan? Kars, denudasional, solusional, kemudian ada antro, kemudian ada marin, kemudian ada organik, dan fluvial. Nah, sama juga yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini zamanku dulu. Sama juga ada organik, vulkanisme, bla bla bla. Pokoknya intinya adalah belajar tentang 9 bentuk lahan asal proses yang berbeda. Nah, untuk materinya sendiri di Grade Bank sudah cukup lengkap. Oke, jadi ini udah lengkap. Baik tahun 2018, 19, 19, 20. Silakan belajar dari sini karena dengan mempelajari ini atau mendownload semua ini kalau ujian udah bisa jawab. Nah, sekarang yang akan saya tekankan adalah cara menjawabnya. Kayak gitu ya. Oke. Nah, yang pertama kuncinya dari UAS geomorfologi, tenang aja ini bakal saya share. Kuncinya dalam UAS geomorfologi cuma ada dua, yaitu pelajari 10 prinsip dasar geomorfologi yang kemarin waktu UTS sudah dipelajari. Kemudian yang kedua adalah mempelajari proses, material, dan morfologi dari 9 bentuk lahan. Jadi kan ada struktural, ada vulkanik, ada fluvial, denudasional, sampai antropogenik itu yang perlu dipelajari cuma 3. Proses, material, dan morfologi. Ingat ya, hanya 3. Oke, proses, material, dan morfologinya kayak gimana. Gitu. Nah, untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya, jadi untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya, hari ini kita akan belajar cara menjawab soal. Jadi saat ini saya akan menjawab soal dari soal tahun 2018 tahun 2019. Jadi anggap aja kita UAS ngerjain bareng-bareng. Biasanya kalau UAS pada ngerjain bareng-bareng toh. Yo no masuk. Ya. Oke, pertama adalah soal nomor 1. Coba amati pola soalnya. Bentuk lahan proses marin 1 atau A. Apa bentuk lahan yang terbentuk pada ujung teluk? Ya kan? Kemudian apa bentuk lahan yang terbentuk di pangkal teluk? Kemudian uraikan faktor-faktor geomorfologi yang berpengaruh. Kalau yang berpengaruh berarti dia proses. Nah, berarti dia hanya menanyakan apa? Hanya menanyakan morfologinya apa sama prosesnya apa. Oke, langsung aja kita jawab. 1A. 1A. Apa bentuk lahan yang terbentuk pada ujung teluk? Oke, jadi dalam menjawab itu teman-teman dibebaskan ya. Kalau kayak gini, itu teman-teman boleh pakai gambar. Oke, boleh pakai gambar, boleh pakai foto, boleh pakai tulisan. Nah, biasanya kalau saya sendiri tipsnya adalah memakai gambar karena apa? Dengan memakai gambar itu satu kan ini open book sifatnya ya, lebih enak untuk dikoreksi dan juga berbeda dari yang lain. Ingat kunci dari nilai adalah berusaha sebisa mungkin berbeda dengan yang lain. Berbeda itu maksudnya berbeda lebih bagus ya, harus berbeda lebih jelek gitu. Berbeda lebih bagus nih. Contoh bagaimana sih Mas cara gambar? Nah, contohnya gini, aku kalau jawab biasanya tak kasih gambar coba ujian. Ujian apa ya kemarin ya yang ada suruh gambar ya? Oh, Oceano. Dengar ya. Nah, ini contoh Oceano. Dikasih pertanyaan. Oke, erosi dan sedimentasi yang yang terjadi pada coastal area
mungkin disebabkan oleh faktor angin, gelombang, arus, dan pasang surut. Apakah formasi atau bentuk atau morfologi yang ada pada gambar 2 dan 3 dan jelaskan proses apa yang terjadi. Nah, ya udah ditulis saja. Nama X merupakan sinods dan beats, sedangkan Y adalah sistek. Pokoknya dibuat poin-poin aja biar dosennya juga enak koreksinya. Kita juga enak jawabnya, ya kan? Namanya prosesnya. Nah, ini proses tak kasih gambar nih. Nah, jadi terciptanya sistek sama sinods itu kayak gini diagram. Nah, awalnya dulu ada cliff, kemudian tercipta synod si arc runtuh menjadi sistek. Kayak gitu ya. Jadi menggambar itu sangat bagus untuk apa? Untuk memberikan gambaran yang lebih enak. Satu lagi saya kasih contoh kamu oceanografi contohnya. Atau oh ini aja iklim tropis kemarin. Nah, ini. Nah, kan suruh menjelaskan perbedaan UBL dan UCL. Menurut oke, nah, tak gambar nih UBL, ini UCL, kemudian ini ada UBCL, UBL, ini gambar sendiri nggak apa-apa. Jadi kita berkreasi kan waktunya lama kan. Nah, monggo gitu ya. Oke, lanjut kita akan mengerjakan soal. Oke, jadi ingat yang bagi yang baru masuk, 2 yang perlu dipelajari, 10 prinsip dasar, dan 9 proses bentuk lahan. Apa aja prosesnya, material, dan juga morfologinya. 1A, soalnya adalah apa bentuk lahan yang ada di teluk dan apa bentuk lahan. Nah, kalau apa berarti cukup dijelaskan, sebutkan. Karena dia apa, langsung aja jawabnya. Apa berarti nah dia apa, jawabnya gimana jawabnya. Jadi bentuk lahan yang terjadi pada ujung teluk, ujung teluk apa tanjung? Ujung teluk, ya, teluk atau headland, atau headland adalah, misalkan masa kayak gini namanya. Nah, ujung teluk adalah satu namanya ya, sea arch ya. Yang kedua ada sea start. Nah, kemudian ada sea notch, kemudian ada blowhole ya. Nah, kayak gitu langsung aja kalau sebutkan atau apa itu langsung dikasih tahu apanya, nggak perlu dijelaskan. Digambar boleh lebih bagus, tapi nggak perlu dijelaskan, cukup disebutkan gambarnya atau disebutkan namanya, pakai gambar lebih bagus, gitu ya. Kemudian yang nomor 2 adalah bentuk lahan yang terjadi pada pangkal teluk. Pangkal nggak jadi? Oh ya, pangkal teluk. Oke. Adalah contohnya ya kan, satu ada, tak tambahi biar 55 ya, please ya. Terus nah Mas gimana cara taunya? Download PPT yang ada di Gridbank kayak gitu, semua udah ada besok jawabannya insya Allah. Contohnya di sini ada beach, kemudian kalau di pangkal itu lebih sedikit, contohnya ada berm. Berm siapa, cari di internet. Nah, ada berms itu gundukan pasir ya. Kemudian ada beach, ada berms, ya kan. Contohnya lagi, kalau materialnya beach itu berarti materialnya terdiri dari pasir. Kalau materialnya batu apa? Platform, gitu ya. Dan lain-lain. Ini sudah cukup untuk menjawab nomor 1 dan 2. Oke. Oke, gini aja sebutkan. Nah, kemudian yang soal 1A dan 1B. Kemudian yang soal 1C, ini coba urekan. Nah, kalau urekan berarti jawabannya dia agak panjang karena dia menjelaskan tentang proses-proses geomorfologik yang berpengaruh. Gitu ya. Oke. 1B.
Sorry, 1C. Set, dinaikin. Nah, faktor-faktor geomorfik. Nah, faktor-faktor geomorfik itu sangat banyak. Jadi faktor-faktor geomorfik kalau masih ingat dulu waktu BBG waktu apa ya namanya UTS itu ada faktor endogen dan faktor eksogen, ya kan? Nanti ada geodinamik, ada hidrodinamik, ada antropodinamik, ada astrodinamik dan lain-lain. Nah, intinya adalah dia ada faktor endogen dan oksigen. Jadi harus kita lihat dari awal. Faktor terbentuknya bentuk lahan atau morfologi di ujung dan pangkal teluk yang tercipta akibat faktor endogen dan oksigen. Oke ya, pokoknya selalu diawali dari paling dasar, jangan lupa tak jangan kurung. Diawali dari paling dasar. Oke. Kemudian kalau teman-teman lihat morfologi ujung dan pangkal teluk itu pasti tercipta pada pantai yang bertebing. Coba kalau nggak percaya lihat. Nah ya, pasti tercipta pada pantai-pantai yang bertebing. Nah, coba dilihat diagramnya. Ini jawabannya yang benar. Nah, ini adalah prosesnya. Nah, udah ya ini ya. Nah, pertama, ya kan? Pertama, itu terjadi adanya perbedaan batuan. Oke. Sorry. Open image in new tab. Nah, coba dilihat. Terbentuknya Tanjung dan Teluk itu pasti diawali dari adanya suatu pantai yang memiliki lapisan batuan yang berbeda. Ada yang keras yang warna hijau, ada yang lunak yang warna orange. Yang warna hijau ini karena dia lebih keras atau lebih resisten, maka dia akan menjadi tanjung. Kemudian yang warna orange, ya kan, karena dia lebih soft atau lebih soft apa ya, lunak, itu dia akan menjadi teluk. Nah ini, berarti jawaban keduanya adalah pada dasarnya, ya kan, ujung teluk, pada dasarnya adanya konfigurasi teluk dan tanjung diakibatkan oleh perbedaan resistensi batuan. Nah, ini ya. Batuan yang lebih keras atau resisten berpotensi menjadi ujung teluk, sementara batuan yang lunak berpotensi menjadi pangkal. Ini adalah paragraf nomor 1. Ini kan awalnya gini. Ini baru menjelaskan bagaimana terciptanya teluk dan ujung, proses pangkal dan ujung. Kemudian yang kedua, paragraf baru, tas. Ini dua saja. Kemudian yang selanjutnya adalah pada ujung dan pangkal teluk tercipta morfologi, ya kan, akibat adanya proses dari luar atau eksogen. Ya enggak? Seperti apa? Seperti satu atrisi.
kemudian abrasi, kemudian erosi, dan pelapukan, dan pelapukan, kemudian ada korosi, ya kan? Kemudian ada pelarutan semuanya, transportasi, dan sedimentasi yang terjadi pada batuan. Nah, ya kan? Akresi, abrasi, erosi, pelapukan, batuan banyak kan. Nah, kalau terlalu banyak silahkan ambil umpamanya yang paling dominan. Yang paling dominan itu adalah apa? Ini yang paling dominan. Ini dominan. Biasanya banyak terjadi atriksi, abrasi, erosi, transportasi, dan sedimentasi yang terjadi pada batuan. Hal itu akibat apa kira-kira teman-teman? Paling besar faktornya. Karena faktor oleh air laut. Yora, Yora. Yang diakibatkan, nah, proses-proses tersebut diakibatkan utamanya oleh gelombang dan arus laut. Nah, ya kan? Nah, pada pantai yang memiliki, nah, jadi sampai sini satu kalimat lagi yaitu apa? Nah, jadi di pantai kalau besok pertanyaannya adalah marin, itu biasanya di pantai Tanjung dan Teluk ada namanya divergensi dan coba lihat. Di pantai yang bertanjung dan berteluk itu biasanya ada proses namanya divergensi dan konvergensi. Ini coba dilihat ya teman-teman nih. Nah, iya kan. Kalau ada yang tanya langsung chat aja ya. Nah, ini. Nah, ya kan. Ini adalah proses divergensi dan konvergensi yang kurang jelas. Saya tak carikan yang jelas. Nah, ini. Nah, ini. Jadi kenapa bisa tercipta kayak tadi, ada pangkal dan ujung, itu juga dipengaruhi oleh adanya divergensi dan konvergensi. Akibatnya apa? Kenapa bisa terjadi divergensi dan konvergensi? Itu disebabkan akibat adanya refraksi. Itu pasti pernah dipelajari ya. Di apa ya? Di geologi kan pasti pernah belajar konvergensi, refraksi, dan lain-lain. Sekarang pada pantai dengan Tanjung dan Teluk tercipta sebuah konvergensi dan divergensi gelombang akibat adanya apa? Akibat adanya refraksi. Lihat nih, kayak gini kan. Refraksi itu apa, Mas? Nah, mungkin ini bisa dicatat. Refraksi itu adalah berbeloknya sebuah gelombang dari yang dalam menuju yang lebih dangkal. Itu namanya refraksi. Berbeloknya gelombang dari yang dalam menuju yang dangkal. Maksudnya piye, Mas? Maksudnya kayak ini. Tak bukain. Maksudnya piye, Mas? Maksudnya adalah kayak gini. Nah, coba teman-teman lihat. Kalau dilihat, itu pasti yang saya garis merah ini. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan ya? Oke. Kalau nggak kelihatan langsung chat. Nanti aja. Sama-sama belajar. Yang di garis merah ini, nah ini ada garis oranye, sorry garis oranye. Ini ada garis oranye sama garis tak gambar warna apa ya? Paling enak ya. Sama gambar warna kuning. Tidak kelihatan, sorry. Warna merah. Sorry, tidak kelihatan. Warna biru.
Ada garis warna oranye dan garis warna biru. Ya kan? Nah, kira-kira yang lebih dalam yang mana? Yang lebih dalam pasti yang warna biru, ya kan? Karena apa? Ini kan lebih dalam kan? Kalian di sini udah ada air, sini masih daratan. Otomatis yang di sini lebih dangkal daripada yang di sini. Jadi teluk itu lebih dalam, Tanjung itu lebih dangkal. Ingat tadi konvergensi itu apa? Konvergensi berbeloknya gelombang dari dalam ke dangkal. Berarti dia belok dari teluk, ya kan? Berbelok ke Tanjung. Nah, paham ya sekarang konvergensi? Dari konvergensi, sorry, paham ya apa itu refraksi? Jadi refraksi bergerak dari yang dalam ke yang dangkal. Sehingga apa? Menghasilkan sebuah konvergensi di Tanjung dan menghasilkan divergensi di teluk. Divergensi itu menyebar, konvergensi itu menyatu. Nah, coba dilihat nih, ini gelombangnya menyatu kan? Yang di sini menyebar. Akibatnya apa? Akibatnya energinya kira-kira besar yang mana? Energinya pasti besar yang ada di Tanjung. Karena dia energinya terkumpul. Sementara yang ada di teluk itu energinya pasti lebih rendah. Lah kenapa lah wong gelombangnya aja nyebar ya kan? Nyebar ke kanan, nyebar ke kiri. Pasti energinya lebih rendah. Dapat jawaban lagi. Akibatnya terjadi perbedaan energi saat gelombang mencapai garis pantai. Ya enggak? Ya. Wilayah Tanjung atau headland akan menerima energi lebih banyak, sementara teluk menerima energi lebih sedikit. Ya enggak? Itu ceritanya. Ini prosesnya kalau pengen tahu tadi. Kenapa dia lebih banyak energinya? Karena gelombangnya ngumpul ke sini semua. Kenapa di sini energinya lebih sedikit? Gelombangnya nyebar, tidak terkumpul. Akibatnya apa? Nah, kira-kira nih teman-teman, silahkan jawab di chat. Kira-kira yang terjadi abrasi yang ada di teluk atau ada yang di Tanjung? Sorry gini, pertanyaannya. Kira-kira abrasinya lebih besar di teluk di sini atau di Tanjung? Yo, ada yang mau jawab gak nih? Nah, Rano. Oke, jadi abrasinya jelas lebih besar terjadi di Tanjung karena energinya lebih besar. Sementara sedimentasi lebih banyak terjadi di mana? Di teluk karena energinya kecil. Bayangno ada batu, kalian kasih energi yang besar, pasti hancur, hilang kan abrasi. Tapi kalau energinya kecil, pasti dia tertransportasi itu, mengendap sehingga terjadi sedimentasi. Nah, selanjutnya kita kasih paragraf baru. Abrasi proses sedimentasi lebih dominan. Berarti kalau Tanjung lebih banyak sehingga proses abrasi lebih dominan. Di lain sisi, nah ingat teman-teman dalam membuat kalimat itu maksimal adalah 2 anak kalimat ya, nggak boleh lebih dari 2. Ingat dulu pelajaran bahasa Indonesia kelas 11 ya kan. Kalau terlalu panjang harus dipotong. Oke, kemudian abrasi yang terjadi di Tanjung akan menghasilkan, contohnya apa tadi, ada notch, kemudian terjadi blowhole, C, arc, dan C. Arcnya gini aja, ada 4 aja. Nah, kemudian setelah kan tadi teman-teman disuruh untuk menjelaskan proses, berarti kita jelaskan satu-satu. Notch adalah apa?
Notch adalah, nah bagi yang belum tahu Notch, tak tunjukin gambar Notch ini bagi warga kebangsaan Gunung Kidul ini pasti tahu semua. Pacitan, Gunung Kidul. Oke, bagi warga sana itu pasti tahu semua. Ini adalah namanya Sea Notch. Nggak buka dulu. Kok link open image ini? Oke, ini namanya Sea Notch. Mungkin bisa terlihat. Nah, ini namanya Sea Notch. Sea Notch itu yang kayak gua tuh, bukan gua sih, kayak cekungan. Nah, Sea Notch itu menandakan apa? Sea Notch itu menandakan batas pasang surut. Jadi dia terabrasi oleh pasang surut. Contohnya apa, Mas? Gambarnya nih. Sea Notch ya. Masih loading. Ini Sea Notch. Ya kan? Ini ada orang. Nah, batas atasnya itu menandai pasang tertinggi, sementara batas bawahnya sini ya, nggak kelihatan mungkin, menandai surut rendah. Jadi Sea Notch ini akibat pasang surut yang terjadi terus menerus ya, sejak zaman Nabi Adam itu ada pasang surut. Jadi bakal tercipta kayak gini. Oke ya, kenapa di sini mati utuh? Karena dia tidak terendam air, ya kan? Karena pasang tertingginya kan maksimal sampai sini, jadi di sini aman. Oke gitu. Nah, Sea Notch adalah sebuah kemudian blowhole. Ada yang pernah lihat blowhole nggak? Nah, orang Gunung Kidul pasti pernah melihat blowhole. Suling laut apa ya bahasa Indonesia? Aku lupa. Nih, kalau disambung. Nah kayak gini. Ini namanya blowhole, ya kan? Jadi ada karang. Jadi dia ada karang, terus karangnya itu di bawahnya ada, atau nggak mesti karang sih, pokoknya semua jenis tebing yang di bawahnya ada jalur air. Nah, ketika gelombangnya masuk, das itu di sini akan keluar airnya. Ini contohnya. Nah, gambarnya kelihatan tadi. Nah, ini contohnya dari blowhole, ya kan? Ketika gelombangnya masuk, das itu di sini keluar air. Itu ya. Blowhole adalah sakarepmu Mas cerita apa ya? Blowhole adalah umpamanya suatu morfologi akibat adanya rongga. Akibat adanya rongga yang konektor lah misalnya. Connecting cliff that lies. Apa ya bahasa Indonesia? That lies on the cliff surface into the water body. Nah, ini baca no Indonesia sendiri ya ini. Kayak gini, blowhole tuh kayak gini. Nah, yang menyambungkan dari permukaan surface sama sini. Jadi kalau ketika ada gelombang masuk, dia akan memuncratkan air. Kemudian ada sea arc. Sea arc adalah, bagi yang belum tahu sea arc, saya tunjukin. Oh, kurang H, sorry. H ya tulisannya. Nah, ini adalah sea arc. Ini namanya sea arc. Nah, ini namanya sea arc. Nah, ini namanya sea arc. Aduh, gambarnya kecil. Nah, ini namanya sea arc. Nah, sea arc ini kan dia ada jembatannya, ada bridge-nya. Ketika jembatannya ini runtuh, itu bakal dinamai menjadi sea stack. Nah, kayak gini. Ini yang lebih jelas. Nah, ini namanya sea arc.
suatu saat ini kan runtuh kan, karena dia tidak stabil sehingga akan menjadi namanya C-stack. Ada juga namanya sistem. Ini namanya C-stack. Jadi si arc adalah apa? Si arc adalah sebuah tanjung yang mengalami erosi kuat pada dasarnya hingga membentuk suatu lubang dan meninggalkan sebuah jembatan di atasnya. Jadi gini prosesnya si arc itu kayak gini. Ini kan dulu tanjung, teman-teman. Nah, ini kan tanjung. Ya. Oh, tak cari ini yang enak. Nah, ini kan tanjung kan? Tanjung, ingat tadi tanjung itu energinya besar atau kecil? Energinya besar. Kenapa energinya besar? Karena ada konvergensi. Jadi gelombangnya akan mengumpul ke tanjung sini. Nah, kalau abrasinya besar, kan itu merusak batuan. Pertama-tama dia menciptakan gua-gua kecil. Gua-guanya itu makin besar, makin lama kan makin besar kan, kena gelombang terus, sehingga menjadi apa? Kalau udah bolong, bedanya cave sama arc. Kalau cave itu lubang yang sisi kiri sama lubang sisi kanan itu nggak nyambung. Kalau si arc itu sampai nyambung gitu, sehingga membuat sebuah jembatan di atasnya. Nah, kemudian ketika jembatan itu runtuh, terciptalah namanya C-stack. Oke, paham ya? Nah, itu semua terjadi karena apa tadi? Abrasi yang lebih kuat di Tanjung. Abrasi yang lebih kuat ada di Tanjung, tapi bukan Hansing Tanjung, beda nama orang. Lanjut ya. Nah, tak gambarin. Kan gelombangnya ngumpul ke sini, konvergensi. Nah, kan gelombangnya ngumpul. Biar kelihatan warnanya warna merah. Nah, gelombangnya ngumpul. Dari arah sebaliknya juga sama. Dari arah sebaliknya juga sama. Hehehe. Ini kan. Nah, ini kan. Nah, sehingga apa? Di sini kan energinya besar. Pertama tercipta gua, si arc, kemudian si stack. Nah, jadi ketika oke, ini sudah selesai untuk yang bagian Tanjung. Ingat kita belum membahas yang bagian Teluk. Kurang dikit lagi. Sedimentasi yang terjadi di Teluk umumnya akan menghasilkan sebuah apa kira-kira sebuah pantai atau sebuah gisik. Jadi ini akan menghasilkan sebuah gisik. Gisik merupakan pantai yang tertutupi oleh material pasir. Material pasir tersebut berasal dari hancuran yang terjadi di Tanjung. Mana lagi tuh mas? Ini ceritanya. Tuh, tadi itu ada gambar yang enak banget ya. Mana? Nah. Nah, ini coba dilihat. Nih. Tak carikan gambar yang enak. Semua gambarnya nggak jelas sekali. Ya, kalau nggak ada yang jelas ini aja. Coba dilihat teman-teman. Nah, kalau dilihat, kan di sini tadi energinya mengumpul, konvergensi, der. Nah, akibatnya apa? Di sini kan batuannya pecah dari kecil-kecil, terus kemudian batuannya akan apa? Akan
terdorong oleh arus longsor current atau arus longsor misalnya ke sini. Nah, ingat tadi di sini energinya rendah. Kira-kira kalau energinya rendah dia bisa merusak nggak? Enggak ya, karena dia energinya rendah, dia tidak bisa merusak. Akibatnya apa tadi? Batuan-batuan di sini pecah jadi pasir, pasirnya terbawa ke sini oleh longsor current, dan di sini akan mengendap. Dan dia tidak rusak karena apa? Karena di sini energi gelombangnya itu rendah. Oke. Udah selesai jawaban nomor 1. Itu ya. Oke. Nomor 1 sudah selesai. 1A, 1B, dan ini 1C. Lebih baik lagi kalau teman-teman gambar. Oke ya. Nah, oke, nomor 1 selesai. Ingat tadi yang perlu dipelajari yang bagi yang baru gabung cuma ada 2, 10 prinsip dasar dan proses material morfologi dari 9 bentuk lahan. Ada yang mau tanya? Monggo silahkan. Oke, sementara belum ada ya. Bye. Bye, oke. B itu tadi. Nah, ini bisa dilihat. Yang di sini tercipta gisik ya. Karena apa? Gisiknya itu pasirnya dari sini. Oke, lanjut. Nomor 2. Tipe-tipe gumuk pasir. Oke, suruh jelasin apa. Suruh nyebutin apa. Ingat kalau apa berarti nggak perlu dijelaskan prosesnya. Kalau apa cukup disebutkan. Ayo lu ya. Pokoknya nek soal kuwi opo, yang jawabnya opo ya. Opo jenisnya gumuk pasir, yang jawabnya opo. Apa wae gumuk pasir atau sendan. Jenisnya ada parabolik, ada transverse, ada linear, kemudian ada barhan, ada barhanoid, kemudian bintang, star, dan kemudian ada irregular. Siapa tahu ada yang kurang parabolik, Mas Farhan. Coba lihat aja di internetnya. Types of dan Dalno. Apa aja? Barkhan transfer, barkhan, oke. Linear udah, parabolik udah, star berarti udah semua tadi ya. Oke, ternyata sudah. Oh, satu lagi ada longitudinal. Ini aku ganti aja. Coba kita lihat apakah ada yang masih kurang nih. Oh, sepertinya tidak ada. Oke, ini nggak bisa dibuka. Nah, ini ya, ada barhan, transfer, dan linear status. Oke. Nah, selanjutnya ini ngelut nggak yang bukan ngelut. Oke, tadi yang tabus apa sih? Oh, linear. Oke. Selanjutnya adalah apa persamaan dan perbedaan antara barkhan dan parabolik. Nah, dia suruh menyebutkan persamaan dan perbedaan. Oke. Barkhan ingat kalau besok soalnya keluar iolin, barkhan dan parabolik itu pasti keluar. Karena dari dulu, dari sejak zamannya Van Zuydam, paling pas belajar Van Zuydam ya bingung, ya lah. Itu emang bikin pusing ya antara barkhan sama parabolik. Jadi nomor 2 adalah perbedaan dan persamaan barkhan dan parabolik. Oke, bentuknya hampir sama, mirip banget. Bedanya adalah di arahnya. Coba lihat. Bentuknya mirip banget, perbedaan ada di arahnya. Dia. Nah ini. Nah ya. Ini adalah barkhan dan
parabolik, tak cariin gambar yang lebih enak. Nggak ada ya. Oh ini. Karena nggak ada gambar yang enak, pakai ini aja. Ini udah jelas banget. Oh, atau ini. Nah, jadi bentuknya mirip banget antara barkhan dan parabolik. Bedanya apa? Coba dilihat. Nah, dalam sebuah dun atau dalam sebuah gumuk, itu ada morfologi namanya slip face. Okay. Ada yang namanya slip face. Slip face itu apa? Kalau coba dilihat, ini ya slip face. Kalau enggak kelihatan, slip face itu adalah yang kena, enggak kena, sorry. Jadi slip face itu adalah bagian yang tidak terkena angin. Slip face adalah bagian yang tidak terkena angin. Ya. Anginnya kalau dari kiri berarti yang kanan slip face. Dan biasanya dia lebih apa? Dia lebih curam daripada wind face. Oke, jadi perbedaan antara barkhan dan parabolik terdapat pada slip face dan wind face dan horn. Atau horn itu bahasa Indonesianya apa ya? Sungu itu apa sungu? Tanduk, tanduk. Tanduk. Coba kita lihat. Satu perbedaannya. Kalau di tipe barkhan, ini kan, kalau di tipe barkhan, slip face-nya kira-kira berbentuk cekung ke dalam atau cembung keluar. Oke, dalam barkhan itu slip face-nya berbentuk cekung ke dalam, Mas. Betul. Ya kan? Betul. Yang kedua, kalau di tipe yang kedua adalah apa namanya? Wind face-nya. Wind face itu adalah bagian yang menghadap angin. Di barkhan itu wind face-nya bentuknya cembung keluar. Tapi kalau di parabolik, wind face-nya cekung ke dalam. Nah, udah ada dua perbedaan. Yang ketiga, horn. Horn itu adalah tanduk. Kalau barkhan, hornnya itu memanjang searah dengan arah angin. Ya kan? Contohnya ini, kalau anginnya ke kiri, berarti hornnya itu bakal memanjang ke kiri. Ya kan? Dari dun itu sendiri. Tapi kalau yang parabolik itu memanjang mendekati angin. Contohnya anginnya dari kanan, maka hornnya parabolik itu akan mendekati ke kanan. Itu ya. Jadi perbedaannya ada tiga, slip face, horn, dan wind face. Oke. Kalau ada yang tanya Mas, blowout itu apa? Blowout itu adalah cekungan akibat adanya turbulensi dari angin. Dan di sini anginnya muter-muter kan. Di sini kan anginnya naik nih. Angin dari kanan naik kan. Nah, ketika naik itu kan di sini membawa angin. Nah, terciptalah blowout. Gitu ya. Oke, jadi perbedaannya ada tiga. Apa? Yaitu ada slip phase, wind phase, dan horn. Kalian jelasin ya, itu perbedaannya. Persamaannya apa? Persamaannya adalah ketiganya memiliki ya itu ketiganya merupakan dun yang sorry kok ketiganya keduanya merupakan nah,
Coba kalian lihat tipe Barkhan sama parabolik. Tipe Barkhan sama tipe parabolik itu kan mereka saling terpisah ya. Ini nggak saling sambung. Kalau kalian lihat yang linear, transverse, kemudian ada barkhanoid, itu mereka saling tersambung. Jadi persamaannya mereka saling terpisah. Oke. Yang kedua, apa yang kedua kira-kira? Yang kedua adalah keduanya sama-sama memiliki horn, split phase, dan wind phase. Ya kan? Sama-sama punya itu. Ya kan? Apalagi yang persamaannya, mungkin itu aja. Oke. Oh iya, satu lagi. Keduanya tercipta dari angin yang bertiup dari satu arah. Gitu ya. Pokoknya kalau Barkhan sama parabolik itu cuma satu arah. Ntar kalau dua arah anginnya beda lagi. Kalau dua arah nanti hasilnya contohnya kayak apa namanya? Linear itu dua arah. Kalau tiga arah nanti berbentuk bintang. Dia pokoknya dia cuma dari satu arah. Nah, ya kan? Dia satu arah. Oke, paham? Kemudian itu aja mungkin tipe-tipe dan silahkan cari di internet. Ini ada persamaan dan perbedaannya. Selesai. Gitu kan. Itu aja. Dapat nilai 20 ya. Berarti nilainya udah 40. 40 itu masih apa nilainya? Masih D per C ya kan? Oke. Mari kita menjadi C. Oke Mas dan C, jawablah. Jawab nomor telu biar C. Nah, biar C deskripsikan dan gambarkan perbedaan antara natural leverage, kemudian apa namanya? Floodplain, kemudian abandon valley, buried valley, oxboleg, kemudian ada alluvial pond. Physical incident among naturalist. Oke. Pertama kita harus tahu dulu apa itu naturalist atau tanggul alam, leverage atau punggungan tanggul, kemudian floodplain, abandoned valley. Mari kita lihat dulu. Naturalist. Ini cuma pelajaran gambar ya. Diagram. Ini namanya naturalist. Naturalist adalah apa? Naturalist adalah sebuah tinggian alami. Tinggian itu apa ya? Gundukan lah. Gundukan alami yang terjadi di sepanjang sisi kanan dan kiri dari sebuah badan air. Itu namanya naturalis. Kemudian apa itu leverage atau apa ya bahasa Indonesianya? Punggungan reef, punggungan itulah pokoknya. Di internet mungkin gambar leverage itu agak susah. Ya, tak cariin dulu kalau ada. Apakah ada dia? Bentar. Oke, nggak ada. Intinya leverage itu adalah hampir sama dengan naturalist. Hampir sama dengan naturalist. Tapi kalau leverage itu bisa alami, bisa buatan. Contohnya tanggul buatan itu juga termasuk leverage. Gitu ya. Nih contohnya nih. Dibuat sebuah tanggul atau gundukan di atasnya. Biar apa? Biar kalau banjir. Nah, contoh ya. Atau switch breaker. Fungsinya biar menahan air kalau banjir nggak kemana-mana. Oke. Kemudian apa itu floodplain atau dataran banjir? Ini namanya floodplain. Nah, ini. Nah, floodplain adalah dataran banjir. Pengertiannya apa, Mas? Dataran banjir adalah sebuah dataran yang selalu rutin mengalami genangan pada siklus-siklus banjir tertentu. Contoh ya, contoh kowe nggawe omah ning dataran banjir. Kemudian kena banjir. Yang salah warganya apa pemerintahnya? Nah, kalau di Indonesia pasti pemerintahnya ya kan. Nah,
Tapi sebenarnya banjir, kenapa Jakarta itu selalu atau Semarang, Semarang itu kenapa selalu banjir atau kota-kota di Pantura selalu banjir? Karena kota-kota di Pantura itu secara alami mereka adalah dataran banjir yang akan secara alami banjir, tapi bisa dicegah nggak bisa. Ingat Belanda itu bahkan ketinggiannya di bawah permukaan laut, tapi mereka bisa mengantisipasi bagaimana caranya tidak banjir. Caranya gimana? Caranya adalah dengan tidak dimuai. Ya. Sebagai seorang geograf, nek iso jangan dimuai. Caranya piye Mas? Yo praktikum, gitu. Praktikum melihat daerah banjir gimana. Gitu. Jadi itu namanya dataran banjir. Dataran banjir adalah dataran yang secara alami akan mengalami perulangan banjir setiap siklus tertentu. Contohnya banjir 1 tahunan, banjir 2 tahunan, banjir 50 tahunan, banjir 100 tahunan, dan selanjutnya naturalis. Sorry, floodplain. Kemudian ada juga namanya abandon valley atau lembah yang juga tidak ada airnya. Typo. Ambil diagram. Contohnya kalian tahu itu enggak? Bengawan Solo. Bengawan Solo itu dulu arahnya ke selatan sampai ke Pantai Sadeng. Nah, itu ada abandon valley. Di situ ada bekas sungai. Kalau dilihat dari satelit, itu gambarnya masih kayak sungai, tapi kering, ya kan? Itu namanya abandon valley. Nggak ada gambarnya. Oke ya. Intinya dia adalah bekas sungai gitu aja. Bisa kan gambar bekas sungai? Kemudian ada buried valley atau uh, buried itu bahasa Indonesia apa ya? Tertumpuk kok, tertumpuk. Itulah. Contohnya gini. Contohnya gini. Coba dilihat. Ini ada bekas sungai kan? Kalau kalian lihat di sini ada sungai. Ini turun ke bawah. Ini dulunya ada sungai. Nah, kemudian karena dia saking lamanya, itu sedimentasi bahkan bisa menutup sungai itu. Jadi buried valley adalah sungai yang tertimbun. Nah, tertimbun adalah sungai yang tertimbun oleh material. Kira-kira airnya masih ada nggak? Nah, berarti materialnya kira-kira udah nggak ada, gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah Oxbow itu adalah danau tapal kuda tercipta karena proses neck off dan shut off. Danau tapal kuda ini Oxbow kayak gini, ya kan? Jadi dulunya sungainya membelok. Contohnya ini. Ini sungainya berbelok-belok. Suatu saat di sini akan terjadi namanya proses, entah itu proses shut off, tulisannya C cut off, atau proses neck off. Proses neck off atau cut off itu terjadi, maka di sini sungainya akan memotong. Ketika sungainya terpotong, maka sungainya akan mengalir ke yang lebih dekat, kayak gini. Ini kan. Di sini akan terpotong sehingga terciptalah danau tapal kuda. Dan terakhir adalah alluvial fan atau kipas aluvial, bentuknya kayak gini. Kipas aluvial itu apa, Mas? Nah, yang perlu diperhatikan buat teman-teman itu tolong bedakan ya. Satu, alluvial fan, kemudian delta. Itu ya bedanya alluvial fan dan delta. Kemudian tolong juga bedakan tadi antara barsan dan parabolik. Oke, kemudian bedakan Oxbow dan scar. Tolong bedakan. Oke, nah kalau alluvial fan itu adalah sebuah pengendapan yang terjadi di daratan
daratan. Oke, terjadi di daratan. Contohnya ini. Nih. Ini namanya alluvial vein. Kalau delta itu ada di sungai. Sorry, di laut. Delta itu ada di laut, kalau alluvial vein ada di daratan. Contohnya, ini ada sebuah sungai. Nah, sungainya itu di gunung. Kalau sungainya ada di gunung, berarti dia kecepatannya gede. Kalau kecepatannya gede, berarti dia bisa membawa material dengan baik. Ketika sungainya itu tiba-tiba kecepatannya anjlok. Kenapa Mas kecepatannya anjlok? Karena apa? Karena tiba-tiba dari curam menuju datar. Kalau kecepatannya anjlok, otomatis apa? Otomatis dia tidak lagi mampu membawa sedimen hingga sedimennya apa? Akan terendapkan menjadi sebuah alluvial vein. Oke, gambarnya udah jelas. Sekarang gambarkan struktur dan pemilahan butir sedimen hasil proses sungai. Oke, gambarkan struktur dan pemilahan butir sedimen hasil proses aliran sungai. Ini agak susah. Oke, yang ini bagian yang agak susah. 3B. Nah, yang pertama kita harus melihat struktur. Berarti kalau aliran sungai itu kira-kira batuannya batuan sedimen atau batuan beku, jelas batuan sedimen. Berarti kita harus melihat struktur sedimen. Di Wikipedia ada. Ini agak susah. Tapi kalau besok melihat soal kayak gini, kalau kita lihat nah, ini contoh dari apa namanya struktur sedimen. Nah, ini aja. Karena dia sungai, pasti strukturnya adalah struktur alir. Karena dia sungai, pasti strukturnya struktur alir. Kayak gini ya. Terdapat dua jenis dari struktur alir. Satu adalah bidireksional dan yang satu adalah unidireksional. Ya kan? Kemudian jenis aliran pada satu direksi, ya kan? Dengan kecepatan yang berbeda, itu akan tercipta sebuah namanya bed form. Oke. Pada bagian bawah terdapat sebuah progresi, ya kan? Dan adanya pergerakan sedimen menjadi ripple instruksi larusan. Nah, intinya apa? Kalau di sungai, jawabannya berarti gimana? Struktur sedimen di sungai adalah struktur flow atau alir. Nah, jawabannya. Oke. Tolong ya, ini mungkin belum dipelajari di geomorfologi, jadi belajar geologi dikit. Oke ya, nggak apa ya, tolong ya. Nah, kemudian struktur sedimen tadi kan ada flow. Sehingga apa? Akan menciptakan nih. Nah, bed namanya bed form, saya sebentar. Tak cariin. Nah ini. Nah, bagian yang tererosi, ya kan, pasti akan menyebabkan adanya sedimentasi, ya kan. Nah, kemudian sedimentasi akan berpindah, akan tertransportasikan dalam sebuah set struktur pada permukaan sungai yang disebut sebagai bed form. Oke. Jadi contohnya adalah ini aja yang paling gampang.
Mana ya? Yang paling gampang. Nah, sebenarnya ini semua adalah apa namanya struktur dari sedimen. Tapi beda-beda, ada yang aliran, ada yang non aliran. Kita lihat aliran, yang aliran itu yang dari yang bedroom itu struktur aliran semua. Mungkin agak susah, langsung aja ini. Pokoknya struktur bedroom. Secara spesifik, struktur alir yang berada di sungai disebut sebagai. Jadi gini, kalau lebih jelasnya, kan sedimen punya beberapa struktur. Salah satu strukturnya adalah struktur alir. Nah, kira-kira yang mengalir itu cuma ada di sungai enggak? Enggak kan? Ada yang di sungai, ada yang di laut, ada yang di danau. Nah, struktur alir yang berada di sungai itu namanya adalah struktur. Oke, gitu ya, paham ya? Oke. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau masih bingung. Di chat aja kalau masih bingung. Udah jelas atau masih bingung tentang struktur? Ini materialnya lengkap banget. Silahkan dibaca di sini. Ya kan? Ini ada flow separation, ada circulation, ada reattachment, kemudian stoss phase, kemudian force bed. Itu sangat penting. Oke. Tapi mungkin dari soalnya nggak sampai situ. Cuma sampai yang bed tadi. Bed form. Oke ya. Kemudian apa namanya? Aliran atau struktur sedimen pada sungai merupakan jenis struktur direksional, yakni sangat dipengaruhi oleh direksi itu apa? Arah dari aliran. Ini ya. Jadi kalau di sungai itu mungkin namanya flow, kalau di laut nanti ada ripple, ya kan? Dan lain-lain, ada float. Nah, itu kalau di laut. Oke. Nanti dibaca sendiri biar paham. Kemudian sortasi. Oke, sortasi itu apa? Sortasi itu menunjukkan derajat kesamaan butir. Sortasi itu menunjukkan derajat kesamaan butir. Tak carikan yang gampang. Nah, ini enak banget nih buat belajar. Nah, contohnya, very well sorted. Berarti sortasinya sangat baik. Ketika sortasinya baik, maka derajat kesamaannya itu hampir sama semua. Atau gimana ya? Kalau sortasinya baik, ukuran butirannya hampir sama semua. Tapi kalau sortasinya buruk, ukuran butirannya hampir tidak sama semua. Enggak ada yang gede, ada yang kecil. Nah, itu berbeda-beda. Di hulu, itu sortasinya relatif buruk. Di tengah, sortasi relatif sedang. Dan di hilir, sortasi relatif baik. Nah, kan tadi soalnya disuruh gambar. Nah, jadi teman-teman gambar aja di hulu kira-kira kayak gini di hulu, yang buruk. Di hilir kira-kira kayak gini. Nah, di tengah-tengah sungai biasanya kayak gini. Nah, pertanyaannya kenapa bisa begitu, Mas? Jawabannya adalah coba diingat-ingat. Kalau di hulu tuh di gunung sana, di pucuk sana, itu kalian bisa lihat sungainya materialnya beda-beda. Ada yang besar banget, ada yang kecil banget. Oke, karena apa? Karena di sana alirannya itu tidak seragam dan tidak steady. Kadang-kadang alirannya gede banget, ya kan? Kadang-kadang alirannya kecil banget. Sehingga apa? Ketika alirannya gede banget, dia akan membawa material yang besar kayak gini. Ketika alirannya kecil banget, dia akan membawa material yang kecil. Itu kalau di hulu. Kalau di hilir, contohnya kali Opak, kali Gajah Wong, kali
apa namanya, yang ada di Kalimantan, Kapuas, kemudian ada Sungai Musi, itu yang gede-gede. Kalau kalian lihat di hilirnya itu pasti debitnya stabil, debit dan kecepatannya hampir stabil. Karena dia hampir stabil, makanya dia apa? Akan membawa material yang ukurannya sama. Biasanya ukurannya kecil-kecil kalau di hilir tuh, tapi sama semua. Coba kalian besok kalau lapangan di semester 3 berarti ke Gajah Wong, sorry ke Parangtritis, kemudian ke Kali Opak, kalian ambil pasirnya, itu pasti pasirnya ukurannya sama semua. Gitu ya, Hari. Itu jawabannya. Sortasi pada sungai. Oke, lanjut. Ada soal. Uraikan proses terbentuknya gunung api. Oke, gunung api itu prosesnya gimana, Mas? Proses gunung api. Pertama, berarti harus terbentuk magma. Bentuknya magma prosesnya ada 3, nanti cari sendiri aja. Satu adalah melting, yang kedua dekompresional melting, yang ketiga ada proses namanya apa namanya volatile. Pertama terbentuk magma dulu. Terbentuk magma biasanya di mana? Magma umumnya terbentuk di pertemuan dua lempeng, terutama jenis subduksi, obduksi, kemudian divergensi. Magma juga umum terbentuk di hotspot. Nah, kita cari namanya subduksi lempeng apa, obduksi lempeng apa, divergensi lempeng apa, dicari. Prosesnya ini 3 karena udah terlalu sore ya. Kemudian setelah terbentuknya magma, magma akan bergerak ke atas. Namanya apa? Namanya proses. Kalau bergerak ke atas dan mencapai permukaan itu namanya proses apa? Namanya proses ekstrusi. Proses ekstrusi terjadi karena buoyans, yakni magma lebih ringan sehingga bergerak ke atas. Silahkan cari buoyans itu apa. Kemudian setelah mencapai ke atas berarti apa? Berarti terjadi erupsi kan? Erupsi itu berdasarkan jenisnya itu ada freatik, ada eksplosif, ada efusif. Tuh, ntar dicari sendiri apa masih mas. Golek dewe ya. Ada eksplosif, ada efusif. Kemudian dari erupsi akan menghasilkan gunung api. Gunung api itu dapat dibedakan berdasarkan jenis bentuknya. Ada apa aja? Ada fissure, kemudian ada shield, kemudian ada strato DKK, ada lava dome dan lain-lain. Nah, kemudian jenis letusannya ada tipe Merapi, ya kan? Ada tipe Saint Vincent, ada tipe Surtsey dan lain-lain banyak. Ini jenisnya, materialnya ada 3. Ada material eflata, ada material gas, ada material cair. Gas dibagi lagi menjadi ada MOFET, sulfatara, ya kan? Kemudian ada Fadli sendiri ya. Kasihan yang mau buka biar buka dulu. Cari makan kan? Oke, kemudian kan tadi prosesnya berawal dari terbentuknya magma, magma naik ke atas, meletus, kemudian jadi gunung api. Rampung ya. Kemudian perbedaan antara stratovolcano dan shield volcano. Tadi kita udah nyebutin antara strato dan shield. Bedanya apa?
Satu perbedaan magma. Kalau ship itu basah. Kalau strato dia menengah. Kemudian letusan. Letusannya kalau shield itu secara efusif. Kalau strato itu kadang efusif, kadang eksplosif. Oke. Kemudian litologinya. Kalau litologi itu perlapisan batuannya. Kalau shield itu batuan beku semuanya. Kalau strato berselang-seling, berselang-seling. Kadang lapisan batuan beku, kadang endapan piroklastik. Gambarnya piye Mas? Nyo nggak kayak gambar. Edge of volcano. Gambarnya ini yang paling enak ya gambarnya ya. Gambarnya wis sono, ntar tinggal dibaca-baca. Ini yang shield. Oh iya sorry, kemiringan. Kalau shield itu landai, kalau strato, lawan kalian landai itu apa? High crest itu apa biasanya? Lebih tidak landai. Dari kata-kata sendiri ya. Oke, kemudian wow, dari pengumuman dari Google. Ah, curam, ya betul. Lawan kata landai itu curam. Makasih Mas. Mas Rencis sih jangan ambis banget. Lebih curam ya Mas. Oke, mantap. Kemudian sebutkan dan deskripsikan bentuk lahan asal vulkanik. Wah, nek mau nyebutnya silahkan baca PPT. Baca PPT selengkap. Sedikit-sedikit ada baranku. Ada kawah, kaldera, kemudian pokoknya banyak banget, dicari aja di PPT. Lanjut, nah, akhirnya kita selesai nomor 5, alhamdulillah. Sebutkan di dalam prinsip dasar geomorfologi kedua bahwa struktur geologi merupakan faktor pengontrol dominan. Oke, ingat tadi di slide pertama, mudah diingat-ingat, 10 prinsip dasar pasti bakal keluar. Ya nggak pasti sih, tapi bakal keluar. Ini suruh nyebutin bukti bahwa struktur itu mengontrol evolusi landform. Bukti pertama, bukti bahwa apa tadi? Bukti bahwa struktur geologi. Contohnya gimana? Contohnya kita langsung aja ke pola aliran sungai. Pola aliran sungai itu sangat dikontrol oleh faktor geologi. Contohnya Mas. Contohnya adalah pelis terjadi pada lipatan, ya kan? Rektangular, mungkin ada rektangular, itu biasanya terjadi pada batuan bertekar. Multibasinal biasanya terjadi pada batuan yang mengalami karstifikasi. Gitu. Kemudian ada pola aliran, contohnya dendritik. Itu secara geologi batuan homogen, resistensi keras, terus kemiringan permukaan
landai, ya kan? Tralis kemudian ada paralel, umumnya terjadi pada permukaan dengan kemiringan suram. Jadi sudah jelas sekali bahwa contohnya adalah pola aliran sungai. Pola aliran sungai itu pasti mengikuti geologi. Contoh Gunung Kidul. Gunung Kidul itu adalah struktural dengan batuan dengan batuan yang karstifikasi, contohnya gamping, maka bentuknya sungainya adalah multibasinal dan rektangular. Contoh Sleman, wong-wong Sleman, ayo. Itu adalah dendritik, ya kan? Batuannya homogen. Contohnya apa? Kok di sini keras? Contohnya di Sleman itu batuannya batuan vulkanik Merapi, ya kan? Semua di Sleman itu vulkanik Merapi. Anggap aja gitu. Terus kemudian kemiringannya yang Sleman bawah itu kan landai kan? Agak landai sehingga terjadi dendritik. Atau di Bantul itu sangat dendritik itu ya. Nah, dia batuannya adalah batuan aluvial semuanya, kemudian dia landai. Kemudian contoh paralel itu Sleman bagian atas. Sleman bagian atas daerah Pakem kan curam kan, itu pasti sungainya bentuknya paralel, lurus-lurus. Nah, itu bukti pertama. Bukti kedua. Nah, bukti yang kedua. Oke. Geologi mengontrol landform. Nah, geologi itu adalah yang ada di dalam. Contohnya apa? Contohnya adalah apa namanya? Geologi makro. Kita melihat ada namanya lempeng, ada namanya lempeng. Setiap pertemuan atau perbatasan antar lempeng, setiap akan menghasilkan bentuk lahan yang khas. Contohnya kolisi. Kolisi itu adalah tumbukan lempeng benua, kerak benua dan kerak benua. Contohnya adalah di Himalaya. Akan menghasilkan apa? Menghasilkan orogen. Orogen itu pengangkatan batuan yang tinggi. Contoh Himalaya. Kemudian subduksi. Subduksi itu apa? Subduksi itu adalah kerak samudra menunjam kerak benua. Nah, akan menghasilkan gunung api aktif. Kalau kolisi itu tidak aktif ya. Gunung api aktif. Contohnya di mana? Contohnya adalah di pesisir barat Amerika. Kan? Contohnya ada obduksi. Obduksi itu apa? Obduksi itu dari kerak samudra dan kerak samudra akan menghasilkan namanya kepulauan vulkanik. Contohnya di Wake, Indo, Jepang, kan? Kepulauan vulkanik. Ini sudah bukan sih? Inggris dan Jepang aja, obduksi. Kemudian contoh dari divergensi akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan sebuah pegunungan basaltik bawah laut. Contohnya apa? Contohnya adalah Mid Oceanic, Mid Pacific Ridge. Cari aja MUR itu apa. Gitu ya. Oke, jadi jelas sekali bahwa geologi itu dapat memengaruhi bentuk lahan yang terjadi. Contoh ya, kalau perbedaan perbedaan jenis deformasi, lipatan akan tralis, kekar rektangular, ya kan? Kemudian kalau homogen, landai dendritik. Kemudian homogen curam, paralel. Beda ya. Bukti yang kedua contohnya, kalau di kolisi pasti menghasilkan namanya orogen. Kalau subduksi pasti menghasilkan kayak gini. Ini juga gini, ini juga gini. Oke, gitu aja. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita mengakhiri sesi ini. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan,
silahkan buka puasa, tapi jangan sekarang. Sekarang dosa. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti materinya saya kirim. Itu ya.